Shalom, salam kamu spesial. Kita berjumpa lagi di awal tahun yang baru 2023. Dan malam ini saya senang untuk mengangkat satu topik heboh babi. Mu'alaf Ustadz Ihsan Mokoginta berkata bahwa babi haram, tetapi daging babi manis, empuk, dan harum di dunia. Sedangkan Murtadin Haji Usman berkata bahwa daging babi adalah daging terenak di dunia. Kadrun naik pintang. Nah, untuk lebih jelas kita akan melihat beberapa video, potongan video yang saya angkat dari channel Sang Pendeta, kemudian channel MTB Production, dan channel Sugianta TV. Mari kita saksikan bersama-sama 3 video ini. Daging babi itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh. Itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh. Itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh. Bahkan selama saya masuk Islam belum pernah saya makan daging seenak daging babi. Itu enak sekali gitu kan. Saya hambanya Burhanuddin Haji Usman. Kami sedang bincang-bincang siang dengan saudara saya, Bro Ricky. Shalom. Kita berbicara di Flying Pig Sunter. Bro, Ya. saya sengaja mengajak Anda untuk makan ini makanan enak. Bentar dulu nih Pak. Jadi kemarin beliau ini Pak Pendeta Andreas ini ada kontak saya. Dia bilang mau ngajak saya makan makanan enak, kata dia. Menurut dia makanan terenak, kata dia. Nah, tapi beliau nggak ngomong nih mau makan apa. Jadi saya juga penasaran. Jadi kira-kira Bapak mau ngajak saya makan apa nih? Di Flying Pig Sunter ini ada makanan yang enak spesial. Apa tuh Pak? Daging babi aja sudah enak. Ini ada yang lebih enak lagi, adalah kepala babi. Ini kepalanya, Bro. Kepala babi. Kepalanya, Bro. Oke lah. Kita ini kan Kepala, mantan murtad. Ya. Mana Mas. Nah, daftar menu? oke. Thank you Mas. Nih, Pak. Lihat Haleluya aja, Bro. kayak apa itu kepala babi. Wah, yang ini aja, Bro. Nah, oke. Ini kepala babi, ini makanan spesial dan paling enak. Oke. Ingin tahu apa saja manfaat kesehatan dari kandungan nutrisi tersebut? Berikut penjelasannya. Merupakan sumber protein berkualitas tinggi. Zat tersebut harus dikonsumsi secara cukup untuk menjaga massa otot seiring bertambahnya usia. 2. Protein daging babi mengandung 9 jenis asam amino. Fungsi dari zat tersebut adalah untuk melindungi tubuh, terutama saat kita cedera atau menjalani operasi. Ketiga, daging babi kaya akan vitamin B. Salah satunya B6 yang berfungsi memproduksi sel darah merah dan mengontrol kerja sistem saraf pusat. Keempat, ada pula vitamin B12 yang berperan dalam menjaga kesehatan mental. Zat ini berfungsi untuk mencegah depresi dan gangguan kecemasan. Kelima, kaya akan antioksidan untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. Beberapa jenis antioksidan yang dikandungnya adalah taurin, glutathione, dan kreatin. Enam, jarang ditemukan di daging lain. Babi mengandung glisin. Zat ini berguna untuk tingkatkan kualitas tidur, cegah stroke, mengatasi gejala skizofrenia, dan masih banyak lagi. 7. Babi kaya akan seng atau zinc, fosfor, dan selenium. Kombinasi 3 mineral ini mampu mempercepat regenerasi sel, tingkatkan imunitas, dan memperkuat pembuluh darah. Ke-8, babi memang banyak mengandung lemak. Namun, ini berarti bahwa daging ini lebih kaya akan asam lemak omega 3 yang sangat berguna untuk tubuh. Berapa banyak dimasukin dulu? Ke-9, lemak dalam daging babi lebih banyak disusun oleh lemak tak jenuh.
Zat tersebut bisa meningkatkan kadar kolesterol baik HDL dan menjaga berat badan. Ke-10, belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa daging babi meningkatkan resiko penyakit tertentu. Bapak Ibu, saudara-saudara, setelah menyaksikan ketiga potongan video tersebut, ada 3 hal yang bisa dipakai untuk menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama adalah apa yang saya katakan bahwa mu'alaf Ustadz Insan Mokoginta berkata bahwa babi itu haram, tapi dagingnya paling manis, empuk, dan harum sedunia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Ustadz Insan Mokoginta adalah pandangan beliau, dan itu ada dalilnya di dalam Al-Quran, dan kita tidak boleh menghakimi pandangan satu agama. Karena tiap agama punya aturan, punya hukum, punya dalil. Ya, seperti kita tahu juga bahwa orang Hindu menganggap bahwa sapi itu suci. Kita tidak boleh menghakimi, itu hak mereka, itu hukum mereka, itu dalil mereka. Ya, kita biarkan saja. Tetapi kalau kita perhatikan orang-orang yang kemudian dari Muslim berpindah ke Kristen, seperti Haji Usman, dia berkata bahwa babi adalah makanan terenak di dunia. Nah, saya secara pribadi dalam pengalaman juga, ya, makan daging itu, babi memang makanan paling enak di dunia. Ya, kalau orang sudah pernah makan babi, dia akan suka dengan daging babi, karena daging babi adalah makanan terenak di dunia. Dan sekali lagi kembali kepada apa yang tadi dikatakan oleh Ustadz Insan Mokoginta, itu adalah hak daripada saudara-saudara kita dari Muslim. Nah, kemudian yang kedua yang kita perlu renungkan, apapun pandangan kita, tetapi yang kedua adalah babi itu menurut penelitian punya manfaat yang luar biasa. Ya, video yang tadi kita saksikan ada 7 manfaat luar biasa dari babi atau daging babi untuk kesehatan. Dan ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara, karena memang babi itu sangat-sangat banyak manfaatnya. Bahkan saya bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang saya perhatikan di Google, ya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara coba cek di Google, ada gambar seperti ini, manfaat dari babi. Ada 185 manfaat dari babi. Ya, mulai dari ujung kaki sampai bulu-bulunya. Ya, mungkin Bapak Ibu saudara pernah memakai sikat yang terbuat dari bulu babi. Ya, karena bulu babi sangat bagus untuk sikat gigi. Ya, dan dulu dipakai untuk membuat sikat gigi. Ya. Dan juga saya membaca di artikel bahwa bahkan vaksin saat COVID-19 ada 5 vaksin yang dianggap bahwa itu juga ada campuran DNA babi, ya. Tetapi MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa itu halal, boleh dipakai, ya. Kemudian yang luar biasa, di tahun lalu ada heboh dengan ada transplantasi jantung, ya, dan itu yang dipakai adalah jantung babi. Memang orang itu tidak berusia cukup lama lagi, tetapi dianggap jantung babi sangat cocok dengan manusia. Nah, kita tidak tahu untuk penelitian ke depan, tetapi intinya bahwa babi yang diciptakan Tuhan luar biasa dengan begitu banyak manfaat, sangat-sangat penting bagi umat manusia, karena semua bagian daripada babi itu dapat digunakan dan dapat dipakai untuk manusia, ya, untuk bisa untuk kesehatan, untuk kecantikan, banyak manfaat yang tadi saya katakan 185, dan kita bersyukur buat Tuhan yang memberikan kepada kita pemberian yang bagi kita sebagai orang Kristen adalah pemberian terbaik, yaitu babi. Nah, yang ketiga adalah, mari kita perhatikan alasan Alkitabiah, babi yang dahulu haram tetapi sekarang menjadi halal.
Nah, kita mesti akui bahwa di dalam kitab Imamat itu dengan jelas bahwa salah satu binatang yang haram yaitu babi. Ya. Nah, beberapa pakar teologi dan juga penafsiran dengan jelas mengatakan bahwa alasan dibalik semua itu kenapa babi Tuhan nyatakan haram karena pengolahan pada zaman itu. Ya, mereka tidak punya kemampuan atau pengalaman atau alat-alat yang baik untuk mengolah daging babi yang dengan jelas dikatakan bahwa ada cacing pitanya. Nah, sebenarnya kalau ada cacing pitanya bukan saja babi, sapi juga punya cacing pita yang berbahaya. Kambing juga ya punya cacing pita yang berbahaya. Tetapi alasan yang diberikan kenapa di kitab Imamat dikatakan itu haram karena pengolahannya belum baik menurut penafsiran. Yang berikut, saudara-saudara, kenapa dulu haram tapi sekarang halal. Nah, kita mesti mengerti bahwa dalam pemberian hukum, kalau kita belajar Alkitab itu hukum Tuhan, ya, atau alasan suatu hukum atau ayat diturunkan, atau di dalam Islam sendiri ada apa yang disebut dengan asbabul nuzul, ya, alasan suatu ayat diberikan. Dapat dikatakan itu juga terjadi di dalam Alkitab. Ada alasan-alasan Tuhan memberikan aturan-aturan, hukum-hukum. Ya, kenapa ada hukum-hukum seperti itu? Seperti di dalam channel saya juga saya membahas tentang jilbab. Kenapa di jemaat Korintus umat Tuhan, para perempuan pada waktu itu dia diminta untuk memakai jilbab. Ya, di samping budaya, tetapi juga keadaan pada waktu itu. Yaitu kalau perempuan berambut pendek, itu dianggap pelacur. Nah, kalau mereka yang dulu pelacur dan kemudian bertobat, kalau mereka terus dalam keadaan seperti itu, tidak menutup kepala, maka mereka akan diganggu. Karena mereka masih dianggap pelacur. Ya. Nah, kemudian yang berikut daripada alasan Alkitabiah, yang babi yang dulu haram, sekarang menjadi halal. Kalau kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus secara khusus membawa satu hukum yang baru, ya. Kita melihat bahwa ada perubahan-perubahan hukum. Contohnya yang paling nyata adalah dalam Perjanjian Lama ada begitu banyak korban bakaran, korban penebus salah, korban penebus dosa, korban pagi, korban petang dan sebagainya. Ada begitu banyak. Tetapi di Perjanjian Baru waktu Yesus datang, Yesus memberikan hukum yang baru. Kenapa? Karena Yesus sudah menggenapi hukumnya, yaitu dia menjadi korban satu-satunya, korban yang sempurna. Sehingga korban-korban yang lain dihilangkan. Kemudian, kenapa saya mengatakan bahwa Yesus membawa hukum yang baru? Kita tahu bahwa di Perjanjian Baru, Yesus membawa satu hukum yang lebih baik, yang lebih tinggi, yang lebih sempurna. Yaitu hukum kasih. Dan hukum itu dibangun dari dalam batin. Bukan sekedar tindakan-tindakan fisik. Bukan sekedar ritual-ritual agama. Itu sebabnya, saudara-saudara, yang difokuskan dalam kekristenan adalah hukum batin. Hidup benar di dalam batin. Bukan berarti kekristenan melalaikan hukum-hukum fisik. Ada aturan-aturan. Ada kesopanan. Ada norma-norma. Ada etika-etika juga yang dipakai. Tetapi yang paling penting dalam hubungan kita, ketaatan kita dengan Tuhan adalah hukum batin. Hukum rohani. Hukum yang di dalam kita. Satu contoh adalah dulu ada sunat secara fisik. Tetapi kemudian di dalam Perjanjian Baru, sunat secara fisik tidak lagi menjadi keharusan. Kecuali untuk alasan kesehatan. Orang Kristen boleh sunat. Ya. Tetapi itu bukan lagi alasan rohani. Kenapa? Karena yang Tuhan pentingkan adalah sunat hati. Pertobatan di dalam hati. Nah, untuk menyangkut makanan yang haram ya, dan halal, dengan jelas kita berdiri di atas apa yang Yesus katakan. Ya, jadi ini bukan Paulus yang merubah. Jangan saudara-saudara dari Kadrun menuduh bahwa Paulus merubah. Tidak, Paulus tidak merubah. Ini yang terjadi perubahan karena Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 11 dan kita lompat ayat 17 dan sampai 19. Di situ dengan jelas Yesus mengatakan seperti ini. Dengar dan camkanlah. Ini perkataan Yesus.
Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, Yesus dengan jelas menggambarkan ini kepada para murid waktu dia ada di bumi. Bahwa kenapa yang paling penting adalah hukum di dalam batin. Hukum di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan lagi soal makanan. Karena makanan itu kita makan, masuk ke perut, dan kemudian beberapa jam kita buang air ke jamban, ya. Itu tidak menajiskan. Yang menajiskan dengan jelas di sini Yesus memfokuskan di apa yang menjadi hukum di dalam batin, yaitu apa yang keluar dari hati, ya. Keluar dari hati kita, dari pikiran kita, pikiran jahat, pembunuhan, persinahan. Jadi Yesus membawa satu hukum yang baru, yang lebih dalam. Ini membuat orang tidak munafik. Kenapa? Orang bisa saja taat hukum secara fisik. Contohnya, dia tidak makan babi. Dia tidak makan makanan yang mungkin dianggap orang lain haram. Ya, dia tidak makan. Tetapi dalam pikirannya ada pikiran jahat. Ada keinginan untuk membunuh orang-orang kafir. Ya, kalau ada seperti ini justru yang menajiskan. Yesus bicara tentang hukum di dalam batin. Sesuatu yang dalam, yang mungkin manusia bisa munafik, ya, tetapi Allah tahu di dalam batin kita. Karena itu Yesus membawa satu hukum yang baru yang membuat kita harus bertobat, bukan saja penampilan fisik kita, ketaatan lahiriah kita, tetapi juga ketaatan batinia. Hati kita harus benar-benar murni di hadapan Tuhan. Nah, ini satu hukum yang luar biasa, sehingga kita benar-benar dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kita tidak saja hidup kelihatan di luar baik, kelihatan di luar saleh, kelihatan di luar agamawis, tetapi pada hal di dalam batin kita penuh dengan kebencian, penuh dengan persinahan, percabulan, ya, sumpah palsu, hujat, dan sebagainya. Tuhan mau kita hidup benar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih taat kepada hukum batin daripada sekedar ritual atau ketaatan di luar. Karena ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita punya ketaatan di dalam batin dengan pertolongan Roh Kudus, saya percaya kita akan pergi ke surga dan kita akan berjumpa dengan Tuhan. Karena itu menunjukkan ketulusan, ketaatan di dalam batin kita. Saya percaya ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan saya percaya malam ini kalau engkau, Bapak Ibu, saudara-saudara, membuka hatimu kepada Tuhan, Tuhan akan menolong engkau sehingga engkau memiliki ketaatan di dalam hati, ketaatan di dalam batin, hidup benar di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, sehingga waktu Yesus datang kembali kedua kali dia akan menyelamatkan saudara. Kalau saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hatimu, percaya kepada Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan karena Dia mengasihi engkau. Dan kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, ya, Bapak Ibu Saudara memberi komen, kemudian Bapak Ibu Saudara menekan lonceng, sehingga setiap kali saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa bagikan video ini buat banyak orang di banyak grup, sehingga banyak orang diberkati. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara membuka hati, engkau adalah orang yang paling diberkati malam hari ini. Shalom.